semuanya. Perkenalkan, kami dari Kelompok 1. Kalian tahu nggak sih? Keragaman pengasuhan menurut etnis. Nah, kalau belum tahu, Yuk simak videonya. Pola asuh orang tua sebagai salah satu aspek dalam pembentukan karakter anak memegang peranan penting dalam membentuk individu yang berwawasan luas dan produktif di masyarakat. Menurut Diana Baumprim, pola asuh merupakan parental control, yaitu bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju proses pendewasaan. Seiring dengan berjalannya waktu, pemahaman tentang gaya pengasuhan telah berkembang, dan seiring dengan itu pula terdapat kompleksitas hubungan antara aspek sosiokultural, etnis, dan juga ekologi di Indonesia. Nah, keberagaman yang luar biasa ini menciptakan beragam pola asuh yang mencerminkan kekayaan budaya dan lingkungan ekologi di negara ini. Setiap suku bangsa di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, memiliki warisan budaya dan pandangan terhadap keluarga yang berbeda-beda. Semuanya mempunyai norma dan nilai masing-masing, sehingga menimbulkan gaya pengasuhan yang berbeda-beda. Mulai dari pandangan tentang pendidikan, nilai keluarga, disiplin, dan lainnya. Dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap konteks budaya dan ekologi, kita dapat menciptakan lingkungan yang dapat mendukung tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal. Jadi responden yang pertama adalah keluarga yang berasal dari suku yang sama, yakni ayah dan ibu sama-sama berasal dari Jawa, tepatnya Brebes. Keluarga ini memiliki 3 orang anak. Kemudian anak yang kedua sekaligus yang diamati adalah Z, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Z ini adalah seorang anak yang mandiri yang tercermin dari aktivitasnya untuk berangkat ke sekolah karena berangkat sendiri menggunakan angkot. Kemudian Z juga merupakan anak yang cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah untuk bermain bersama teman ataupun dengan gadgetnya. Sebagai keluarga yang menjunjung nilai-nilai Jawa pada kehidupannya, keluarga pertama ini mengedepankan unggah-ungguh atau tata krama kepada orang tua, khususnya kepada ayah. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, jika dilihat dari pola asuh menurut Baumprim, pola asuh yang diterapkan oleh keluarga pertama ini kepada Z cenderung permisif. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pemberlakuan aturan yang jelas dan orang tua juga cenderung membiarkan anak dalam menjalani aktivitasnya. Contohnya, seperti waktu bermain di luar rumah dan bermain gadget tidak dibatasi oleh orang tua. Kemudian, pada keluarga pertama ini juga belum ada aturan yang konsisten terkait pekerjaan rumah sehingga anak juga belum memiliki tanggung jawab yang pasti. Kemudian, untuk pembagian peran pada orang tua, ayah atau ibu dalam proses pengasuhan kepada Z masih cenderung lebih banyak dilakukan oleh ibu. Misalnya dalam hal mengajarkan anak tentang pendidikan, pekerjaan domestik, dan pemberian kasih sayang. Meskipun berdasarkan pernyataan sang ibu, hal tersebut juga jarang dilakukannya. Kemudian, ayah pada keluarga pertama ini lebih berperan dalam fungsi ekonomi sehingga lebih banyak waktu di luar rumah dan hanya sesekali menemani anak ketika Z memiliki keperluan untuk mengakses tempat yang jauh dari rumah. Kemudian, untuk penyediaan kasih sayang, orang tua Z cenderung jarang menyampaikan kasih sayangnya secara langsung kepada Z. Berdasarkan keterangan sang ibu, Z diberi pujian ketika berhasil memiliki pencapaian dalam hal akademik. Yang selanjutnya terkait pola komunikasi. Komunikasi antara orang tua dan Z cenderung tidak terlalu intens dan tertutup, karena Z ini lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, kemudian ayahnya juga bekerja, dan ibu lebih fokus untuk merawat anak ketiga yang masih bayi, sehingga jarang ada pembicaraan yang khusus yang dilakukan oleh keluarga ini. Kemudian yang terakhir mengenai strata dalam keluarga. Karena keluarga yang pertama ini mengandung nilai Jawa, ayah menjadi sosok yang paling dihormati oleh keluarga, dan anak juga merasa lebih segan terhadap ayahnya. Responden yang kedua adalah keluarga dengan single mother yang berasal dari suku Aceh. Keluarga ini memiliki satu orang anak perempuan yaitu S yang berusia 6 tahun. Dalam proses pengasuhan, keluarga yang kedua ini dibantu oleh pihak ibu atau nenek sehingga praktik pengasuhan cenderung multi-generasional. S adalah seorang anak yang ceria dan cenderung bersifat ramah dan terbuka terhadap orang yang baru ditemuinya. S juga adalah seorang anak yang memiliki kemandirian yang cukup baik untuk anak seusianya. Untuk praktik pengasuhan, keluarga yang kedua ini lebih menyelaraskan dengan lingkungan sekitarnya yang mayoritas suku Sunda. Akan tetapi, keluarga juga masih mengajarkan bahasa Aceh agar anak masih menerapkan nilai-nilai suku asalnya. Keluarga ini juga mengedepankan pembelajaran ilmu agama Islam kepada anaknya. Berdasarkan hasil pengamatan pada keluarga kedua, ibu dan nenek menerapkan gaya asuh otoritatif kepada S. Kenapa?
Karena ibu dan nenek tentu kasih sayang yang seimbang disertai dengan aturan yang konsisten nih guys. Nah selanjutnya kita bakal bahas 5 prinsip gaya pengasuhan yang udah kita amatin. Pertama, disiplin strategi. Ibu dan nenek udah membiasakan S untuk bertanggung jawab atas barang pribadinya. Seperti misalnya, ketika S ingin berangkat sekolah, dia udah bisa menyiapkan barang-barang keperluan sekolahnya dengan sendirinya nih. Kedua, pembagian peran. Dalam keluarga ini, untuk peran pengasuhan anak lebih banyak dilakukan oleh ibu dalam hal mendampingi anak ataupun mengurus keperluan anak sekolah. Sedangkan nenek lebih diarahkan dalam hal membantu ibu untuk menjaga anak ketika ibu sedang bepergian keluar rumah ataupun menentukan menu-menu makanan yang akan dimakan oleh S. Ketiga, penyediaan kasih sayang. Ibu dan nenek memberikan kasih sayang melalui afirmasi yang positif, baik secara verbal maupun non-verbal nih guys. Contohnya, ibu dan anak udah sering membiasakan sebelum tidur itu saling mengungkapkan perasaan sayangnya, baik secara kata-kata maupun pelukan yang hangat, kecupan yang manis. Wah, lucu banget ya. Lanjut ya, yang keempat, pola komunikasi. Komunikasi antara ibu, nenek, dan anak udah sama-sama saling terbuka nih. Kayak dari hal-hal yang paling sederhana, ibu dan nenek udah sering ngajakin anaknya untuk terlibat dalam diskusi. Kayak mau makan apa hari ini, tadi di sekolah ngapain aja, ada yang mau diceritain apa enggak. Selain itu, anak juga udah terbiasa minta izin dulu ke orang tuanya kalau pengen ngelakuin sesuatu. Kelima, strata keluarga. Dalam keluarga ini yang paling dihormatin itu adalah nenek. Jadi anak cenderung lebih patuh sama neneknya dibanding sama ibunya. Responden yang ketiga ini adalah keluarga yang berasal dari dua suku yang berbeda, yaitu ayah berasal dari suku Minang dan ibu berasal dari suku Sunda. Yaitu ayah, keluarga ini memiliki dua orang anak laki-laki yang berusia 12 dan 4 tahun. Yang diamati lebih lanjut adalah pengasuhan orang tua terhadap F selaku anak pertama. F adalah anak yang mandiri dan kerap membantu orang tua, seperti membantu melayani pembeli di usaha warung milik ibunya. Berdasarkan keterangan sang ibu, F ini merupakan anak yang perasa dan mudah tersentuh sehingga senang ketika diberi pujian atau afirmasi positif dari orang tua. Keluarga yang ketiga ini awalnya memiliki ketidaksamaan dalam praktik pengasuhan sebagai akibat dari perbedaan suku. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan sang ibu yang mengikuti kelas parenting, praktik pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga ini sudah memiliki pembagian peran yang jelas dan lebih egaliter. Kita lanjut nih ke keluarga ketiga. Berdasarkan hasil pengamatan pada keluarga ketiga, orang tua menerapkan gaya asuh otoritatif kepada anak. Kenapa tuh? Karena orang tua memberikan aturan serta konsekuensi yang jelas sehingga anak dapat memahami dan menjalankan aturan yang dibuat oleh orang tua. Selain itu, orang tua juga tetap memberikan kasih sayang yang cukup dengan menunjukkan afirmasi positif. Nah, selanjutnya kita bakal bahas 5 prinsip gaya pengasuhan yang udah diamatin di keluarga ketiga nih. Pertama, disiplin strategi. Orang tua sudah menerapkan beberapa aturan yang konsisten dalam hal untuk mendisiplinkan anak. Contohnya, waktu screen time bermain gadget hanya dilakukan selama 15 menit, terus waktu untuk mengerjakan tugas sekolah, dan waktu untuk melakukan hafalan surat di pagi hari. Kedua, pembagian peran. Dalam keluarga ini, ibu lebih diarahkan untuk mengurus akademik anak dan juga mendisiplinkan anak di rumah. Sedangkan ayah lebih berperan dalam hal membangun sisi maskulinitas anaknya dan juga sebagai role model. Ketiga, penyediaan kasih sayang. Ibu dan ayah lebih sering menunjukkan kasih sayang melalui afirmasi yang positif menggunakan kata-kata, seperti misalnya dengan memberikan pujian. Contohnya, kakak hari ini udah hebat kalau bisa ngelakuin ini. Hal ini karena menyesuaikan dengan pribadi anak yang lebih menggunakan perasaan. Keempat, pola komunikasi. Pada keluarga ini, komunikasi antara anak dan orang tua sudah lebih terbuka daripada sebelumnya. Yang tadinya anak tuh bisa cerita kalau orang tua yang nanya dulu, sekarang anak udah bisa ngomong apapun yang dirasain sebelum orang tuanya bertanya. Berarti orang tua selain itu, untuk melakukan diskusi, orang tua sering banget melibatkan anak, yang mana dalam keluarga ini, suara anak itu penting banget, jadi tempat ternyaman ya. Jadi dikonfirmasi dulu apa yang orang tua lakuin, udah benar apa belum. Terus yang kelima, strata dalam keluarga. Pada keluarga ini, posisi antara ayah dan ibu itu setara, karena mereka sudah berbagi peran yang adil, sehingga keduanya memiliki porsi yang sama untuk dihormati oleh anak-anaknya. Selanjutnya, kita bahas mengenai persamaan pengasuhan dari ketiga keluarga tadi yuk. Persamaan yang pertama kita lihat dari aspek gaya pengasuhan.
Jadi, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa ketiga keluarga tersebut memiliki etnis yang berbeda. Nah, pada keluarga kedua dan ketiga sama-sama memiliki gaya pengasuhan autoritatif, yang dimana orang tua memberikan kesempatan anak untuk mandiri dan memberikan kesempatan anak untuk berpendapat, tetapi masih ada aturan yang disertai dengan penjelasan. Kesamaan yang kedua kita lihat dari aspek penyediaan kasih sayang. Jadi, ternyata ketiga keluarga ini sama-sama memberikan kasih sayangnya melalui afirmasi positif loh. Misalnya, pada keluarga yang pertama, orang tua sering kali memberikan afirmasi positif kepada anaknya ketika anak mendapatkan penghargaan. Lalu, pada keluarga yang kedua, orang tua memberikan afirmasi positif ketika anaknya menjelang tidur sehingga anak dan orang tua mengobrol dari hati ke hati untuk saling mengungkapkan rasa kasih sayangnya. Pada keluarga yang ketiga, orang tua sering kali memberikan afirmasi positif kepada anaknya seperti berterima kasih karena sudah menjadi anak yang baik dan mereka saling mengungkapkan rasa cintanya. Selanjutnya, persamaan yang ketiga kita lihat dari aspek komunikasi. Ternyata ketiga keluarga ini memiliki komunikasi yang baik loh dengan anaknya karena ketiga orang tua dari keluarga ini sama-sama sering mengajukan pertanyaan terbuka kepada anaknya seperti, "Nak, hari ini belajar apa saja di sekolah?" Sehingga anak akan menjawab pertanyaan tersebut dan berlanjut akan menceritakan hal-hal lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaannya nih. Jadi, apa aja sih perbedaan dari ketiga keluarga tersebut? Jadi, kalau di keluarga Zaini atau keluarga Jawa, ayah tuh jadi sosok yang paling dihormati loh. Selain itu, ini bukan termasuk ke pola pengasuhan, tapi lebih ke culture shock dari keluarga Zaini nih. Nah, karena keluarga Zaini ini dari Jawa dan tinggalnya di lingkungan Sunda, jadi mereka ngerasa kalau biaya di Sunda setelah kelahiran anak itu lebih mahal. Contohnya kalau di Jawa, anak perempuan tuh nggak disunat pas bayi. Tapi kalau di sini atau di lingkungan Sunda, disunat dan otomatis ngeluarin uang juga kan. Terus juga kalau di Jawa tuh ada tradisi sungkeman, tapi kalau di Sunda nggak ada. Yang kedua terkait dengan keluarga Syahira yang asalnya dari Aceh. Di keluarga ini yang paling dihormati tuh nenek, dan Syahira juga cenderung lebih patuh ke neneknya nih. Mungkin selain itu ada faktor hormat kepada yang lebih tua juga kali ya, dan di rumah itu kan nenek adalah orang yang paling berumur. Terus yang terakhir, kalau di keluarga Fatih sendiri, yang asal suku ibunya tuh dari Sunda dan asal suku ayahnya dari Minang atau Padang. Jadi, kedudukan keduanya tuh setara atau sama-sama dihormati oleh anaknya. Jadi nggak ada tuh si anak lebih takut ke ibu ataupun ke ayah karena keduanya tuh setara. Nah, perbedaannya dari keluarga terakhir ini mungkin bukan ke cara pengasuhan ya, tapi lebih ke jiwa dagang dari keluarga yang diturunkan oleh ayahnya. Jadi, istrinya buka warung untuk membantu perekonomian keluarga, dan Fatih juga sudah berjualan ATK di sekolah. Hal itu ditanamkan nih dari ayahnya yang berasal dari Padang, bahwa walaupun gajinya tidak begitu besar, tapi akan lebih baik jika punya bisnis sendiri daripada jadi pegawai orang. Karena kalau kita jualan, itu kita yang akan menjadi bosnya. Berikutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi perlakuan orang tua kepada anaknya? Menurut Salistina 2016, faktor-faktor yang mempengaruhi perlakuan orang tua kepada anaknya yaitu yang pertama usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga temperamen anak, yang keempat status anak, yang kelima faktor internal orang tua, dan yang terakhir adalah urutan kelahiran anak. Hal tersebut sejalan dengan Wilson 2002 dalam Salistina 2016 yang menyatakan bahwa orang tua lebih banyak berinteraksi, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada anak pertama dibandingkan anak-anak selanjutnya. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung kepada 3 keluarga dengan etnis yang berbeda, terdapat persamaan dan perbedaan terkait pola pengasuhan. Persamaan pada ketiga keluarga ini terkait dengan pemberian afirmasi positif kepada anak sebagai bentuk penyediaan kasih sayang, kemudian pola komunikasi dan strategi disiplin, sedangkan strata pada 3 keluarga menunjukkan adanya perbedaan. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-menurun. Misalnya, ketika keluarga-keluarga tersebut mempraktikkan pola komunikasi yang berbeda, hal ini dapat dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang dianut. Maka dari itu, keluarga perlu melakukan adaptasi terhadap nilai-nilai positif dalam pola pengasuhan yang dapat meningkatkan hubungan keluarga.
Selain itu, penting bagi keluarga untuk terus belajar dan membuka diri terhadap perubahan, sehingga pola pengasuhan dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai-nilai keluarga yang dijunjung tinggi.